diceritakan perpustakaan Cikini atau perpustakaan Jakarta, atau mungkin masyarakat belum mengenal ya bahwa ini itu juga termasuk PDSHB Jasin ya Mbak. Mungkin bisa diceritakan itu apa sih Mbak? Oke, jadi perpustakaan Jakarta dan pusat dokumentasi sastra HB Jasin ini itu ada salah satu pusat wisata edukasi juga, literasi ya, jadi pusat literasi dan edukatif itu di Taman Ismail Marzuki gitu. Nah, kita dikenal sebagai Gedung Panjang gitu ya, Gedung Ali Sadikin. Nah, banyak yang perpustakaan Jakarta ini tadi direvitalisasi oleh Pak Anies ya, Gubernur DKI, itu dimulai dari 2019 terus diresmikan 8 Juli 2022 gitu. Nah, jadi perpustakaan Jakarta ini bukan cuman ini ya untuk para pecinta buku juga gitu. Jadi di sini kita punya visi baru lagi nih, perpustakaan yang dari zaman dulu yang direvitalisasi sebenarnya bukan cuman gedungnya tapi mindset orang-orang terhadap perpustakaan Jakarta ini sendiri. Nah, perpustakaan Jakarta punya banyak banget koleksi umum, dan di sini ada juga PDS atau Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin. Ini adalah koleksi khusus eksklusif gitu ya, untuk khusus pecinta sastra gitu. Jadi kita ingin melestarikan pusatnya di mana sih kalau untuk para sastrawan ingin punya komunitas dan melestarikan karya-karya sastra gitu. Nah, di sini tempatnya. Jadi ada dua yang bisa kawan perpus kunjungi gitu ya, mau di koleksi eksklusif atau koleksi umum gitu. PDSHB Jasin ini kan saya dengar dulu adalah sebuah komunitas. Itu komunitas apa sih Mbak? Kalau untuk komunitasnya ya tadinya komunitas sastra aja. Komunitas gitu, sastra biasa. aja. Terus ketika Pak Anies menjadi gubernur, emang salah satu ini ya janji kampanyenya pas itu saat itu pengen mengambil alih PDS ini di bawah Pemprov DKI gitu, untuk dirawat, untuk lebih bukan dianggap dipelihara ya, dilestarikan gitu. Dan akhirnya janji kampanyenya Pak Anies ini direalisasikan pada tahun ini ya. Iya betul, dan bukan hanya perpustakaan tapi satu Taman Ismail Marzuki sih, semuanya direvitalisasi gitu. Nah, jadi perpustakaan ini lebih pengen punya brand baru ya, branding mindset baru, bahwa kita punya tagline namanya sedekat itu. Jadi untuk penghubung antara warga dan perpustakaan Jakarta gitu, untuk tempat belajar, berkarya dan bertumbuh gitu sih. Kalau untuk koleksi yang ada di sini itu ada apa aja sih Mbak? Nah, kalau untuk koleksi di perpustakaan Jakarta ini kan koleksi umum ya, dari anak-anak, keluarga, terus banyak ekonomi atau apa gitu. Terus ada juga koleksi karya rekam, karya cetak juga, dan referensi dan koleksi eksklusif gitu ya. Itu totalnya sekitar 100 ribuan koleksi buku dan eksemplar ya, maksudnya dalam jumlah itu. Terus kita juga kan ada buku di Tandon ya, maksudnya itu kayak gudang ini ya, kayak gudang bukunya. Kalau misalnya pengen mau minjem berapa eksemplar, kan yang di display cuma ada 2 nih misalnya. Nah, kita tuh masih ada simpenannya gitu. Oke, itu caranya waktu itu mengompel 100.000 itu gimana sih Mbak? Nah, jadi di perpus ini kita tuh nggak mungkin langsung naruh buku di rak. Jadi sebelum naruh buku di rak, kita tuh diolah dulu. Namanya ada tim pengolahan. Jadi semuanya harus diinput di namanya sistem Inlist. Jadi semua buku itu disusunnya juga harus rapi gitu, berdasarkan kode dan kategori gitu sih. Dan bisa dipinjam juga. Mungkin bisa disampaikan fasilitas yang ditawarkan dari perpustakaan ini. Oke, nah perpustakaan Jakarta ini sekarang kan lagi jadi highlight karena sarana prasarananya juga ya. Jadi selain bisa minjem buku itu udah pasti, terus yang kita unggulkan adalah ruang sih sebenarnya. Ruang untuk kita banyak banget, ada ruang-ruang, pertama ruang diskusi, terus ada ruang inklusi juga. Jadi kita memang mendukung inklusivitas gitu. Jadi di sini di ruang inklusi ini ada koleksi buku braille. Jadi untuk teman-teman netra nih untuk saat ini gitu. Terus ada juga sekarang yang uniknya ada ruang podcast, dan itu bisa diberdayakan gitu. Terus ada juga layanan multimedia, kalau misalnya nggak bawa laptop atau apa bisa juga di situ. Syarat memakainya itu cuma 1, dan
Itu cuma butuh jadi keanggotaan terverifikasi. Oke. Dan yang jadi keanggotaan itu nantinya bisa meminjam buku dan dibawa pulang ya? Iya, pasti bisa. Nah, jadi keanggotaan juga sekarang kita semuanya digital ya, dan itu barcode bentuknya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk, mau check in, check out gitu ya, itu barcode. Terus kalau misalnya mau pakai layanan apa, sewa ruang apa gitu kan, biasanya waiting list kan, mau diskusi anak penelitian atau apa gitu, silakan boleh. Dan semua kegiatan juga bisa. Kalau cara masuk ke perpustakaan ini caranya itu harus seperti apa? Lalu tadi saya lihat itu harus menukarkan tas dengan tas yang Tas warna transparan itu tas ya? transparan itu mungkin bisa disampaikan. Nah, jadi tas transparan itu kan ada fungsinya. Tapi sebelumnya itu kalau misalnya mau berkunjung ke perpustakaan biar kondusif, biar nggak rebut-rebutan ibaratnya kuota gitu ya. Kita bikin dulu registrasi dulu keanggotaan, itu better banget di melalui website kita Jaklitera namanya. Nah, nanti di situ kita bikin akunnya lah, ibaratnya bikin akun, udah jadi anggota. Terus ada juga di situ langkah-langkah untuk reservasi kunjungan. Nah, nanti untuk kunjungan tanggal berapa kita bisa pilih itu. Nah, nanti pas ketika masuk ke perpus pasti nanti ditanya nih sama security atau petugasnya, barcode-nya mana ya gitu. Nah, terus nanti akan ditunjukin, oke, check in di sebelah sini, terus nanti ke loker. Dan semuanya wajib banget ke loker untuk menukar untuk naruh barang-barang, dan nukar itu pakai nanti dikasih lanyard nomor loker sama tas transparan. Nah, kenapa transparan itu yang dipakai? Kan biasanya ada gate gitu ya, ada gate. Nah, nanti di situ bisa bunyi itu kalau misalnya minjem buku atau apa tapi belum diverifikasi gitu. Jadi itu untuk keamanan. Buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, nggak ada libur. Jam operasionalnya itu jam 9 sampai jam 5, tapi terakhir check ini jam 4. Oke. Mbak Irma, mungkin terakhir ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur nih yang sudah merealisasikan janjinya untuk merevitalisasi perpustakaan Cikini atau PDS HB Jasin. Untuk masa ini ya, pelayanannya Pak Anies banyak banget. Terima kasih karena banyak banget kontribusi yang udah dikasih ke masyarakat gitu. Dan di sini selalu ditekankan, apalagi khususnya di kapasitas saya ngomong di perpustakaan Jakarta dan PDS ini, karena memang menyediakan non komersil banget. Jadi semua itu benar-benar komunitas gampang banget untuk birokrasinya. Dan ini juga jadi bukti bahwa pemerintah di bawah Pemprov DKI yang Pak Anies pimpin ini, birokrasi nggak seribet itu sekarang gitu. Jadi semua dibikin lebih modern, dan terima kasih banyak atas kontribusinya selama 5 tahun ini. Semoga bisa lebih sukses ke depannya dan bermanfaat untuk semua. Oke. Jangan lupa subscribe ya.